Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hudur al-kiram, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kajian pra-Ramadan sebagai i'dadan mempersiapkan diri sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah di sore hari ini tentu pemerintah Indonesia sekarang sedang mengusahakan untuk melakukan ru'yah hilal. Nanti kita menunggu keputusan dari pemerintah apakah malam ini sudah masuk 1 Ramadan ataukah belum. Nanti kita akan belajar tentang ilmunya, karena di dalam Islam menentukan tanggal pertama bulan itu sangat dengan mudah. Nabi SAW menyampaikan asyhru hakadha wa hakadha. Yang namanya bulan di dalam Islam itu kalau tidak 29 hari pasti 30 hari. Kalau di tanggal 29, setelah tanggal 29 mau masuk 30 ternyata terlihat hilal, maka berarti keesokan harinya pasti tanggal 1. Akan tapi kalau tidak, fa in ghumma alaikum faqdurulah, akan tapi ketika mendung tidak bisa terlihat, maka harus digenapkan. Maka harus digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga di dalam kalender Islam tidak ada yang namanya tahun kabisat. Ada yang tahu tahun kabisat? Tidak ada waktu penambahan, ya, seperti yang ada dalam kalender Masehi, sehingga itu memudahkan kita kaum muslimin mengetahui jumlah hari dalam setiap bulannya, termasuk bulan Sya'ban, termasuk bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan belajar bersama. Dan biidznillah ta'ala kita akan upayakan ada al-yaumul ilmi, ada satu hari di mana kita belajar kitab yang ditulis oleh para ulama. Kita jadikan hari tersebut untuk belajar kitab yang ditulis oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Misalnya dalam kitab ini kita akan menggunakan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mengingat kitab ini mukhtasar, singkat, sehingga sangat memudahkan antum belajar fikih Islam, minimal pernah mempelajarinya secara menyeluruh, disertai dengan dalil-dalil. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala tentu beliau Hambaliul madhab wa in mala ila madhabi ahli hadis. Secara umum tentu Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di beliau belajar usul dari madhab Hanabilah, walaupun beliau lebih memilih untuk berpendapat atau menentukan menghukumi satu masalah sebagaimana dalilnya, sebagaimana madhabnya ahlul hadis. Mengingat kita mendekati bulan Ramadan dan mudah-mudahan esok hari sudah masuk, maka tepatnya kita belajar kitab Siyam dari kitab Manhajus Salikin. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala senang untuk mengajarkan ilmu sesuai dengan musimnya, atau ketika hendak bertemu dengan musimnya. Seperti misalnya kita belajar tentang bulan Ramadan di saat bulan Sya'ban, sehingga
ketika mendekati bulan Ramadan maka menunaikan ibadahnya dengan penuh semangat. Demikian juga seorang misalnya mempelajari tentang zakat fitrah ketika mendekati hari-harinya, ini akan lebih memberikan semangat. Mempelajari tentang haji misalnya di bulan Dzulqa'dah, ini akan lebih memberikan semangat. Dan demikian para ulama rahimahumullahu taala yang kami tahu, mereka mengajarkan ilmu sebelum datang musimnya. Insyaallah taala kita akan belajar kitabus siyam. Wa uridu muqri'an aw qari'an. Ada yang membaca? Ada yang membaca matanya? Hal yataqaddam. Naam. Silakan maju. Ijlis. Samillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam fi kitabi Manhaj as-Salikin. Siapa muallifnya? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kitab as-siyam. Taqul Qala kitab as-siyam. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi kitabihi Manhaj as-Salikin kitab as-siyam wa hakadha. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi kitabi Manhaj as-Salikin. Qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum wa yajibu siyamu ramadhana 'ala kulli muslim ala kulli muslimin balighin 'aqilin qadirin 'ala shaum bi ru'yati hilalihi aw ikmali sa'bana 30 yawman. Qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in gumma alaikum faqduru lahu muttafaqun alaih wa fi lafdhin faqduru lahu salasin wa fi lafdhin fa'akmilu iddata sya'ban salasin فأكملوا عدة الشعبان 30 fa'akmilu iddata sya'bana salasin rawahul Bukhari. Wa yusamu bi ru'yati adlin bi hilalihi wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlan. طيب Wa yajibu tabyitu niyati siyamil fard wa amma naflu fayajuzu bi niyatin minan nahar بنية من نهار wal maridul ladzi yatadarraru bis-shaum wal musafiru lahumal fitru wasyam wal haidu wal nufasa'u yahrumu alaihi masyam wa alaihi mal qada wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskinan wal ajizu an sawmi likibar عن الصوم والعاجز عن الصوم wal ajizu an sawmi likibarin aw maradin la yurja bur'u fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan wa man aftara fa alayhi qada'u faqat idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'in amdan aw ijamatin aw imna'in bi mubasharatin illa man aftara bi jima'i fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqabah ويعتق wa yu'tiqu raqabah
fa in lam yajid fa siyamu syahrin mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Wa qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Muttafaqun alaih. Wa qala wa idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in ala al-ma fa innahu tahurun rawahul khamsah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Ijus huna قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حفظه الله تعالى رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب الصيام. Beliau di sini menyebutkan kitab, padahal ini bagian dari isi kitab. Kenapa disebut dengan kitab? Perlu antum fahami, kitab itu asalnya dari kataba yaktubu. Bima'na fil asal fa kullu kalimatin madatuha al-kaf wat-ta wal-ba, setiap kata di dalam bahasa Arab yang asal hurufnya terdiri dari kaf, ta dan ba, maka berarti jama'a wa dhamma. Maka pasti berarti jama'a wa dhamma. Apa artinya? Berarti mengumpulkan. Kitab yang diistilahkan seperti yang kita tahu, yang seperti antum lihat ini kitab ya. Ini karena mengumpulkan banyak kertas, dikumpulkan jadi satu, yang tadinya berceceran jadi satu, maka disebut dengan kitab ya. Kalau berkaitan dengan isi kitab disebut juga kitab. Kenapa demikian? Kita lihat pada asal maknanya tadi, jama'a wa dhamma, berarti mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Jama'al masail wal ulum. Karena dalam lembaran-lembaran ini mengumpulkan banyak masalah-masalah, mengumpulkan banyak ilmu, maka disebut juga dengan kitab. Sampai sini paham? Kitabus Siyam. Sebelum kita jauh berbicara tentang Siyam, kenapa di sini disebut Kitabus Siyam? Artinya di dalam bahasa Arab setiap kalimat tidak mungkin bisa dia berdiri sendiri demikian. Dan di sini Kitabus Siyam ini bentuknya sebenarnya jumlah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Kalau disebut dengan jumlah, apa takdirnya? Untuk menunjukkan bahwa Kitabus Siyam ini sebenarnya jumlah. Antum tahu bedanya jumlah sama kalimat dalam bahasa Arab? Kalau kalimat itu lebih sederhana. Kalimat itu lebih sederhana, menunjukkan tempat, menunjukkan orang, menunjukkan satu. Ini kalimat. Tapi kalau jumlah itu pasti murakkab. Kalau yang namanya jumlah itu pasti murakkab, pasti terdiri dari dua kata atau lebih. Nah di sini Kitabus Siyam sebenarnya dia jumlah, terdiri dari dua kata atau lebih yang menunjukkan sebuah kalimat. Dalam tanda kutip bahasa Indonesianya kalimat, bukan kosakata. Apa takdirnya, ada yang tahu?
Kenapa dia marfu'? Kenapa antum baca kitabus siyam? Kenapa tidak dibaca kitabus siyam? Kenapa tidak dibaca kitabus siyam? Kenapa demikian? Karena ini bisa kita katakan ini khobar. Ya. Ini khobar. Apa mubtada'nya? Mubtada'nya hadza. Sehingga ketika antum membaca kitabus siyam, sebenarnya antum membaca hadza kitabus siyam. Sampai sini paham? Hadza kitabus siyam, makanya dia marfu', kitabus siyam. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan as-siyam. Siyam dari sama yasumu sauman. Sama yasumu sauman. Sehingga bisa disebut dengan siyam juga dengan saum. Di dalam ayat Al-Quran yang digunakan adalah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa arti dari siyam itu sendiri? As-siyam secara bahasa bimakna al-imsak, bimakna al-imsaku 'anis syai', menahan dari sesuatu, menahan dari sesuatu. Oleh karena itu dulu Maryam beliau mengatakan inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiyya. Beliau mengatakan sungguh aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, untuk menahan. Menahan apa? Falan ukallimal yawma insiyah. Saya tidak mengajak bicara orang lain. Jadi puasanya Maryam waktu itu dengan diam. Jadi menahan diri tidak bicara. Itulah puasa yang dilakukan oleh Maryam. Disebut dengan saum juga. Karena pada asalnya saum itu bermakna al-imsak yang berarti menahan. Berarti menahan diri dari sesuatu. Ini maknanya secara bahasa. Adapun makna secara istilah adalah at-ta'abbud lillah, at-ta'abbud lillah bil imsaki 'anil mufattirat min aklin aw syurbin aw jima'in wa nahwiha min tulu'il fajr tsani ila ghurubisy syams. Saya ulangi, definisi siyam adalah at-ta'abbudu lillah bil imsaki 'anil mufattirat min aklin aw syurbin aw jima'in aw nahwiha min tulu'il fajr tsani ila ghurubisy syams. Min tulu'il fajr tsani ila ghurubisy syams. Apa arti definisi ini? Tentu setiap kalimat di dalam definisi mengandung makna yang harus kita fahami. Definisi yang tadi kami sebutkan bahwasanya puasa adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya orang berpuasa bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita meletakkan kalimat tersebut di dalam definisi untuk membedakan antara puasa yang ibadah dengan puasa yang bukan ibadah. Ada yang bisa menyebutkan contoh puasa tapi bukan ibadah? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, ahsan. Puasa tapi untuk operasi. Puasa untuk operasi. Biasanya orang yang mau dioperasi dan operasinya besar, maka pasti disuruh oleh dokter sebelumnya berpuasa. Ya, berpuasa 12 jam, ada yang 8 jam, tergantung dengan besar kecilnya operasi. Disuruh puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Itu berarti bukan ibadah. Itu bukan ibadah.
Maka dengan kita meletakkan kalimat ini ta'abbud lillah, bahwasanya puasa yang dilakukan di bulan Ramadan ini adalah ta'abbud lillah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan supaya tidak masuk dalam definisi ini orang-orang yang puasa bukan karena ibadah. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Puasa bukan untuk ibadah, bukan untuk ibadah kepada Allah. Nah, puasa untuk diet. Ahsan. Di zaman sekarang ini ketika makanan banyak sekali yang mudah menggemukkan badan, sehingga banyak orang-orang yang sengaja tidak makan, tidak minum supaya badannya tetap kurus, supaya badannya tetap langsing. Ini kalau hanya sekedar demikian, maka tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Demikian juga orang yang misalnya puasa tapi tujuannya untuk memenuhi syarat sihir. Ada? Ada. Orang supaya bisa terbang, bisa jalan di udara, bisa lari di atas air. Kadang jinnya mensyaratkan kalau kamu seperti itu suruh puasa 40 hari, suruh puasa 1 minggu. Tapi bukan untuk ibadah, bukan untuk ibadah yang seperti ini, bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang dilakukan oleh seorang muslim adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam definisi disebutkan at-ta'abbudu lillah bil imsaki 'anil mufattirat, dengan menahan diri dari mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Karena ibadah puasa ini ibadah, saum ini ibadah, maka pasti yang namanya ibadah berarti ada rukunnya, ada syaratnya. Dengan demikian, kalau ada rukun, ada syarat, berarti ada yang membatalkan. Ada yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, seorang muslim yang ingin berpuasa harus bersiap, harus siap untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan. Anil mufattirat. Min aklin. Min di sini untuk menunjukkan misal, menunjukkan contoh. Contohnya apa yang membatalkan? Makan. Dan semuanya faham, insyaallah nanti di sela-sela pembahasan ini kita akan bahas bi'idznillah ta'ala bahwa termasuk yang batalkan adalah makan. Kemudian apa lagi? Syurbin, minum. Kemudian apa lagi? Jima. Au nahwiha, berjima atau bersenggama, atau yang semisalnya, atau yang semisalnya. Karena pembatal-pembatal siam itu dengan perkembangan zaman ternyata bukan cuma makan dan minum, bukan cuma jima saja. Boleh jadi dengan perkembangan zaman ada hal-hal yang baru, yang kontemporer itu membatalkan puasa. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya infus. Orang yang sakit kalau dikasih makan muntah, kadang diinfus. Infusnya ini yang menggantikan fungsi makan dan minum. Walaupun tidak dimasukkan melalui mulut, tapi dimasukkan melalui jalur yang lain, karena fungsinya sama, menggantikan fungsi makan dan minum. Maka para fuqaha mengatakan infus yang fungsinya menggantikan makan dan minum ini membatalkan puasa seseorang. Infus yang membatalkan puasa seseorang yang menggantikan fungsi makan dan minum. Dengan demikian maka infus macam-macam. Infus macam-macam. Ada infus misalnya penyetabil darah. Ada infus misalnya untuk mengencerkan darah. Yang seperti itu enggak membatalkan, walaupun sama-sama dimasukkan, ke dalam tubuh. Tapi ketika tidak memiliki fungsi makan dan minum, maka tidak membatalkan. Beda dengan infus yang menggantikan fungsi makan dan minum. Makanya orang yang diinfus dengan infus ini terasanya kenyang, tidak terasa haus dan lain sebagainya. Ini berarti
membatalkan kalau menggantikan fungsi makan dan minum. Dalam definisi ini disebutkan minal mufattirat, al-imsak minal mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, untuk menunjukkan bahwa yang membatalkan bukan cuma ini saja, masih banyak. Nanti di sela-sela pembahasan kitab ini kita akan belajar apa saja yang membatalkan puasa seseorang. Qala min aklin aw syurbin aw jima'in aw nahwiha min tulu'il fajri tsani, dari mulai terbitnya fajar yang kedua. Memang fajar ada berapa? Ada berapa fajar? Ada dua macam. Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Apa bedanya antara fajar kadzib dengan fajar shadiq? Siapa yang tahu? Apa bedanya? Tiap hari kalau antum lihat pagi, ya, di waktu sahur, di waktu subuh antum mendapati tiap hari. Ya. Siapa yang tahu bedanya fajar kadzib dengan fajar shadiq? Nggak ada yang tahu? Fajar kadzib, kalau antum lihat ke ufuk timur, ya, kadzdzana bis-sarhan, kata Nabi SAW, la yaghurrannakum ad-daw'ul mustatil, jangan kalian tertipu dengan cahaya yang memanjang seperti ekor kambing. Cahaya putih yang memanjang di sebelah ufuk timur, kalau antum lihat di waktu sahur, itu ada cahaya memanjang demikian dari ufuk timur sampai di ketengahan. Sementara sebelah selatannya masih gelap, sebelah utaranya masih gelap. Ini berarti masih fajar kadzib. Kalau fajar kadzib berarti masih malam. Orang yang qiyamul lail masih dibolehkan untuk melakukan. Orang yang mau puasa boleh untuk makan dan minum, boleh untuk melakukan jima, karena belum masuk fajar shadiq. Ini untuk fajar kadzib. Jadi untuk yang sholat malam masih boleh lanjut pada saat fajar kadzib. Yang mau puasa masih boleh makan dan minum, bahkan itu yang afdal waktunya. Bahkan itu waktu yang afdal untuk orang yang ingin berpuasa, sahur di waktu itu. Adapun fajar shadiq, adalah dhau'ul mu'tarid fil ufuq, yaitu cahaya putih yang memanjang dari timur, dari utara ke selatan. Jadi di sebelah ufuk timur ininya garis putih atau cahaya putihnya memanjang. Itu tandanya al-fajar as-shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq ini menunjukkan masuknya waktu subuh. Tandanya tadi sudah kita ketahui. Kemudian yang kedua, menunjukkan masuknya waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh untuk melanjutkan qiyamul lail. Tidak boleh melanjutkan qiyamul lail bagi orang yang sudah tahu masuk fajar shadiq, sudah tahu masuk subuh, tidak boleh untuk qiyamul lail. Maka Nabi SAW menyampaikan, fa idza khasya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Kalaupun salah seorang di antara kalian sedang qiyamul lail dan khawatir masuk waktu subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Itu tandanya tidak boleh memperpanjang ketika sudah masuk fajar shadiq. Tidak boleh melanjutkan kembali karena itu waktunya sudah habis. Demikian juga orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa begitu tahu nampak terbit fajar shadiq, maka wajib untuk imsak. Wajib untuk apa? Imsak. Wajib untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Sampai dengan tenggelamnya matahari. Inilah definisi siam.
Saya ulangi tentang definisi siyam: at-ta'abbudu lillah bil imsaki 'anil mufattirat min aklin aw syurbin aw jima'in aw nahwiha min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum dan jima atau yang lainnya, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari, sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi bulatan matahari itu betul-betul tenggelam, betul-betul tenggelam. Kalau sudah tenggelam semuanya, maka ini berarti sudah masuk waktu berbuka, masuk waktu iftar. Ikhwas sekalian, kemudian tentang sejarah puasa, kapan puasa diwajibkan? Puasa pertama kali diwajibkan itu sebenarnya bukan puasa Ramadan, tapi yang pertama diwajibkan adalah puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Yang pertama diwajibkan adalah Asyura. Bagaimana dengan puasa Nabi di Mekah? Nabi SAW berpuasa juga di Mekah, akan tapi tidak mewajibkan. Demikian juga puasa Asyura di Mekah, tapi tidak mewajibkan. Ini pada saat periode Mekah, Nabi SAW puasa tapi tidak mewajibkan. Begitu hijrah ke Madinah, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW hajara ila al-Madinah wa wajada an-nas yasumuna Asyura. Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah mendapati masyarakat Madinah puasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura berarti kapan? Kapan puasa Asyura? Tanggal? Syabab. Kapan puasa Asyura? Asyura dari Asyar. 10 apa? Muharram. Puasa Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram, disebut dengan Asyura. Nabi SAW begitu sampai ke Madinah dan mendapati masyarakat yang ada di Madinah, dan kita tahu masyarakat di Madinah ada Aus, ada Khazraj, dan ada kabilah-kabilah Arab, ada juga orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah besar yang tinggal di Madinah. Wan nasu yasumunahu, dan masyarakat waktu itu puasa Asyura juga. Masyarakat waktu itu puasa Asyura, yang Yahudi juga puasa Asyura. Fasamahu Nabi SAW wa amara bisiyamih. Maka Nabi SAW puasa Asyura di Madinah dan memerintahkan apa? Memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Kalau memerintahkan ini berarti hukumnya apa? Wajib. Ada kaidah di dalam usul fikih menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Bisa antum catat kaidah ini. Ini kaidah usuliyah. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Illa idza dalla dalil ala khilafih, kecuali jika ada dalil yang menyelisihinya. Karena Nabi SAW memerintahkan, maka puasa Asyura menjadi wajib. Ini di tahun berapa? Berapa Hijriah? Tahun pertama Hijriah. Nabi SAW mewajibkan puasa Asyura. Kemudian di dalam perkembangannya, tahun kedua Hijriah, Nabi SAW menerima ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ketika ayat ini turun, maka Nabi SAW, demikian juga para sahabat yang lainnya, sudah mendapatkan nas jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini disebutkan dengan kutiba, diwajibkan, ditetapkan, bahkan kewajiban dicatat. Dicatat. Karena apa? Karena ini perkara yang wajib. Ketika sudah melakukan puasa ini, sementara puasa Asyura yang tadinya diperintahkan, Nabi SAW sudah tidak memerintahkan lagi. Sudah tidak memerintahkan untuk puasa lagi. Puasa Asyura lagi. Bukan berarti puasa Asyura dihilangkan, tidak. Tapi yang tadinya wajib di tahun yang kedua berubah. Berubahnya apa? Yang wajib menjadi puasa apa? Ramadan. Yang wajib menjadi puasa Ramadan, dan puasa Asyura kembali menjadi hukumnya sunnah. Nabi SAW melakukan, tapi tidak mewajibkan kepada para sahabat, tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Tapi Nabi melakukan, dan para sahabat pun melakukan, tapi tidak wajib. Dari sini kita sudah tahu dari mulai periode Mekah, puasa Asyura sunnah, dan Nabi SAW juga terkadang puasa. Kemudian pada saat masuk ke kota Madinah di tahun pertama Hijriah, yang wajib adalah puasa apa? Asyura. Kemudian pada tahun kedua turun ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang menetapkan wajibnya puasa apa? Ramadan, dan puasa Asyura menjadi sunnah, dan terus itu dilakukan oleh Nabi SAW sampai kemudian di tahun ke-9. Nabi SAW mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau tadi Nabi SAW puasa Asyura tapi tidak mewajibkan, ini ada perkembangannya lagi untuk puasa Asyura khususnya. Beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau seandainya tahun mendatang saya masih diberi umur, saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Tanggal berapa? 9 Muharram. Jadi untuk puasa Asyura, puasanya 9 dengan 10. Tanggal 9 dengan 10. Beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau seandainya aku masih diberi umur, maka aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Untuk apa? Untuk apa Nabi SAW melakukan itu? Untuk menunjukkan perbedaan, antara yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, dengan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi dalam masalah puasa Asyura, yang paling afdal adalah puasa tanggal 9 dan 10. Yang paling afdal puasa tanggal berapa? 9 dan 10. Itu yang afdal, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau toh ternyata, Ustaz, saya nggak bisa puasa tanggal 9-nya karena lagi safar, saya hanya puasa tanggal 10-nya, boleh apa tidak? Boleh. Nabi SAW mensarankan, menyampaikan untuk puasa tanggal 9 untuk menunjukkan perbedaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Karena orang-orang Bani Israel itu juga puasa Asyura. Kenapa demikian? Ketika Nabi SAW ditanya kenapa beliau puasa Asyura, dzaka yaumun najjallahu ta'ala Musa min Fir'aun. Puasa Asyura itu dilakukan oleh Bani Israel
karena Allah Subhanahu wa taala pada hari itu menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran-kejaran Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi SAW melakukan puasa. Ini secara singkat sejarah perkembangan ibadah puasa di zaman Nabi SAW. Penulis rahimahullahu ta'ala, ikhwah yang ingin bertanya, silahkan antum catat, biasa di kertas, kemudian diajukan di meja sini, supaya nanti di akhir kita baca bi'idznillah ta'ala. Syekh mengatakan al-aslu fihi. Al-aslu fihi. Apa yang dimaksud dengan asal di sini? Asal dalam bab puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum baca kitab-kitab para ulama, kalimat al-asl itu memiliki beberapa makna. Kalimat al-asl memiliki beberapa makna, beberapa maksud. Yang pertama, ad-dalil. Kalimat al-aslu berarti dalil. Berarti dalil. Seperti di dalam pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Beliau mengatakan al-aslu fihi. Maksudnya apa? Ad-dalilu fihi. Maksudnya ada dalilnya. Babnya puasa, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, terkadang para fuqaha menyebutkan al-aslu untuk menunjukkan makna al-qaidah al-mustamirrah, untuk menunjukkan kaidah yang baku, kaidah yang baku yang sudah diteliti oleh para ulama, diteliti oleh para ulama. Contohnya misalnya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya suatu ucapan itu menunjukkan hakikatnya. Al-aslu fil kalam al-haqiqah, ini salah satu contoh bahwa al-asl dalam bahasa para fuqaha seringkali menunjukkan kaidah yang sudah paten, yang sudah disepakati. Al-aslu fil kalami al-haqiqah lal majaz. Pada asalnya satu ucapan itu hakikat, menunjukkan yang sebenarnya, bukan majaz, bukan majaz. Baik. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian. Dalam hal ini penulis rahimahullah sengaja menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan hukum. Menunjukkan apa? Hukum. Apa hukum puasa Ramadan? Apa hukumnya? Wajib. Hukumnya wajib. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam hal ini penulis ketika menyebutkan dalil ingin menjelaskan hukum, langsung dengan dalil. Dan ini salah satu kehebatan yang disebutkan oleh para fuqaha, yang kalau menyebutkan hukum langsung dengan menggunakan dalil, itu lebih mudah. Itu lebih mudah untuk dimengerti dan juga langsung mengenalkan dalilnya. Langsung mengenalkan dalilnya. Kalau kita ditanya apa hukum puasa, cukup kita menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban ibadah puasa ini dalilnya bukan cuma dari Al-Quran, demikian juga di dalam sunnah Nabi SAW. Contoh di antara dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar
Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga dalam hadis Talhah ibn Ubaidillah, sama dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sama dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban di dalam Islam, beliau menyebutkan wasiyamu Ramadan, termasuk puasa Ramadan. Sampai kemudian Badui ini mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah selain kewajiban-kewajiban ini ada yang lain? Qala la illa anta tatawwa, tidak kecuali jika kamu ingin melakukan yang sunnah. Itu menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang terpenuhi syaratnya, harus melakukan, tidak boleh tidak melakukan. Kemudian dalil yang ketiga, wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan, dan para ulama sepakat wajibnya puasa Ramadan. Para ulama sepakat wajibnya puasa Ramadan, sebagaimana di dalam kitab Al-Ijma', Maratibul Ijma', disebutkan oleh Ibn Hazm. Demikian juga dalam Bada'i'us Sana'i', Al-Mughni, Bidal Mujtahid, dan juga kitab-kitab yang lainnya, semuanya sepakat bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Dari sini kita faham syudzuz, keanehan yang terjadi pada sebagian kelompok-kelompok yang sesat, yang mengatakan bahwasanya sekarang ini masih periode Mekah, sehingga puasa dan sholat belum wajib. Ini syadz. Ini syadz. Apa arti syadz? Aneh. Menyelisihi para ulama, menyelisih sahabat, menyelisih orang-orang saleh, menyelisih orang-orang yang beriman yang lain. Semuanya sepakat bahwasanya puasa Ramadan wajib. Maka ketika kita ingin mengetahui satu kelompok dinyatakan sesat, di antaranya kalau ada kelompok yang tidak mewajibkan puasa Ramadan atau salat fardu dengan alasan ini sekarang masih periode Mekah, itu satu keliruan yang besar yang ada pada sebagian kelompok-kelompok yang ada. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib, ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan dalam sunnah, demikian juga ijma' para ulama. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala as-sawm bi ru'yati hilalih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, dan wajib puasa Ramadan. Wajibnya di sini untuk menunjukkan siapa? Penulis mengatakan ala kulli muslim, kepada setiap muslim, baligh, aqil, qadir ala siyam, dan mampu untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi perlu difahami dari kalimat penulis wa yajibu dan wajib. Kalimat wajib di sini tidak menjelaskan hukum. Wajib di sini tidak menjelaskan hukum, tapi menjelaskan apa? Siapa yang harus melakukan. Penulis rahimahullahu ta'ala dari kalimat yajib ingin menjelaskan siapa yang harus melakukan, tidak ingin menjelaskan hukum, karena hukum tadi sudah dibahas. Sudah dibahas dengan menyebutkan ayat Al-Baqarah 183. Sehingga kalimat yajib di sini ingin menjelaskan siapa yang harus melakukan. Wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslim. Yang pertama, syarat wajibnya orang berpuasa adalah muslim. Harus muslim. Kalau kemudian ada orang bertanya, berarti enak ya orang kafir gak wajib puasa? Sebenarnya orang kafir wajib puasa,
Hanya saja karena mereka masih kafir, kalaupun mereka melakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nanti dihisab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak berpuasa. Mana buktinya? Mana dalilnya? Bahwasanya orang-orang kafir itu juga nanti akan dihisab, akan disiksa karena mereka tidak berpuasa. Dialog yang terjadi antara penduduk surga dengan penduduk neraka, insya Allah antum hafal semua. Dan ini berlaku untuk semua yang ada dalam syariat Islam. Dialog antara penduduk surga dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ma salakakum fi saqar. Kemudian qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ketika mereka penduduk neraka ditanya, dan kita tahu penduduk neraka mayoritas adalah orang-orang kafir. Mayoritas orang-orang kafir, dan yang kekal adalah orang-orang kafir. Ditanya oleh penduduk surga, kenapa kalian di neraka sakar? Kenapa kalian disiksa di neraka sakar? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kita di dunia enggak sholat. Dulu kita di dunia enggak pernah sholat. Jadi jangan pernah terbayang bahwa menjadi orang kafir itu enak. Oh, enak ya jadi orang kafir, enggak dibangunin sholat subuh, enggak puasa. Jangan keliru. Nanti di akhirat mereka akan dihisab, mereka juga akan disiksa. Mereka akan dihisab, mereka juga akan disiksa karena tidak melakukan yang diwajibkan di dalam syariat Islam. Kalaupun mereka melakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka masih kafir. Kita mungkin kadang melihat ada orang kafir tapi ikut sholat. Ada orang kafir mengeluarkan zakat, orang rame-rame mengeluarkan zakat fitrah, dia ikut zakat fitrah. Bahkan orang muslim mengeluarkannya 2,5 kilo, dia mengeluarkan sampai 5 karung, dibagikan ke tetangga-tangganya. Diterima? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka. Jadi masalah orang kafir bersedekah sudah dari dulu. Orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dulu bersedekah di musim haji. Bersedekah membantu orang-orang yang melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan umrah. Mereka berikan sedekah untuk orang-orang yang melakukan ini. Itu dari dulu. Akan tapi Allah Azza wa Jalla tidak menerima. Kenapa? Illa annahum kafaru. Tidak diterimanya amal-amal mereka karena mereka masih kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Kafir kepada Rasulnya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang ingin puasa harus syarat utamanya yang pertama adalah muslim. Bahkan saya punya tetangga, kalau musim Ramadan dia puasa. Dia puasa. Orang lain beli kolak, dia beli kolak juga. Persiapan berbuka. Tapi apakah diterima? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih kafir. Inilah ruginya orang kafir demikian. Jadi syarat yang pertama adalah muslim. Maka puasa yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Juzai di dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Demikian juga Al-Muflih di dalam Ibnu Muflih disebutkan dalam kitabnya Al-Mubdi'.
Kemudian penulis rahimahullah mengatakan balighin, baligh. Syarat yang kedua agar ibadah siamnya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baligh. Baligh, kalau sudah baligh maka dia wajib untuk menunaikan ibadah siam. Apa lawannya baligh? Ya belum baligh. Belum baligh. Ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah. Hadis ini antum harus hafal. Kenapa? Karena hadis ini menjadi dalil dalam banyak masalah, terutama masalah-masalah usuliyah, masalah usul fikih. Ini banyak berdalil dengan hadis ini. Rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena dari 3 orang. Apa maksudnya diangkat pena di sini? Tidak dicatat kesalahan apabila dia melakukan. Tidak dicatat sebagai dosa apabila dia melakukan. Rufi'al qalamu an thalathah. Anil majnun hatta ya'qil. Anil majnun hatta ya'qil. Dari orang yang gila sampai kemudian dia berakal kembali. Berakal kembali. Ini selama masih gila, ya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan dosa, kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia meninggalkan yang wajib, tidak akan dicatat sebagai dosa karena dia gila. Yang kedua, wan naim hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka semua yang dilakukan oleh orang yang tidur itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bangun. Sampai dia bangun. Ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Hadis ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang tidur kemudian ngigau sampai mecahin kaca rumah orang, ya tetap harus diganti. Ya. Karena ini beda hukumnya. Kalau berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla dimaafkan oleh Allah, tapi kalau hak Bani Adam tetap harus mengembalikan atau mengganti. Sampai di sini paham? Was-sabi hatta yablugh. Kemudian yang ketiga, dan dari bayi sampai dengan dia baligh. Maka anak-anak yang masih kecil belum baligh itu belum wajib menunaikan puasa. Belum wajib menunaikan puasa. Kami katakan tadi bahwa hadis ini berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada hak manusia tetap harus mengganti atau mengembalikan. Contoh kalau misalnya ada anak kecil ngambil permen, ya, beli 5 bilangnya 2. Wah, ini banyak yang ketawa ini. Jangan-jangan melakukan, naudzubillah. Ya, jangan sampai ada di antara antum seperti itu. Atau kemudian lihat temannya beli, dia ngambil. Atau mungkin milik tetangganya. Biasa anak-anak kalau lagi main ke saudaranya, lihat dia nggak punya mainan, diambil, ya, dibawa pulang. Oh, ini mainnya bagus, diambil. Ini nggak boleh yang seperti ini. Orang tuanya kemudian diam. Oh, untung saja anak saya ngambil misalnya. Nggak boleh seperti itu. Karena itu hak Bani Adam, maka harus dikembalikan. Karena itu hak Bani Adam harus dikembalikan. Betul anak itu nggak berdosa. Betul anak itu nggak berdosa, tapi harus mengembalikan kepada yang punya. Jadi hadis ini rufi'al qalamu an thalathah itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan hak Bani Adam, misalnya anak kecil berantem sampai kemudian memecahkan kaca tetangganya, merusak perabotan tetangganya, maka harus mengganti orang tuanya. Nggak bisa mengatakan maaf ya, anak saya masih kecil. Lain ini urusannya. Ya. Anak kecil bisa saja dia punya uang miliaran. Mungkin apa enggak? Mungkin. Orang tuanya kaya, ya, menikahnya umur 70 tahun, kemudian istrinya masih muda, baru setahun punya anak, dia meninggal. Ya, akhirnya meninggalkan warisan miliaran, kan mungkin. Makanya kalau dalam masalah hak Bani Adam tidak pandang dulu ini kecil ini besar,
kalau memang merusak hak Bani Adam maka harus dikembalikan. Termasuk dalam bab ini orang yang masih kecil, anak yang masih kecil belum wajib berpuasa. Bukan berarti tidak diajari puasa, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka mengajari anak-anak mereka untuk berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Rubai' binti Muawwidh ibn Afra radhiyallahu anha qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus di pagi hari Ashura, mengutus para sahabat untuk keliling di kampung-kampung kaum muslimin di Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumah. Siapa yang pagi hari ini puasa maka sempurnakan puasanya. Wa man asbaha muftiran falyutimma baqiyata shaumih. Dan barang siapa yang hari ini tidak puasa maka falyutimma baqiyata yaumih. Maka bersabar, jangan menampakkan dia tidak puasa. Fakunna ba'da dhalik nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum. Maka kami setelah itu kami pun berpuasa di hari Ashura. Itu yang tadi kami sampaikan bahwasanya puasa Ashura setelah diwajibkannya puasa Ramadan menjadi sunnah. Kami pun puasa Ashura. Jadi semenjak Nabi SAW di Madinah 10 tahun, beliau juga puasa Ashura 10 kali. Kalau puasa Ashuranya 10 kali, berarti berapa kali Nabi SAW puasa Ramadan? Berapa kali Nabi puasa Ramadan? Puasa Ramadan tadi diwajibkan tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Nabi SAW meninggal tahun berapa? Tahun 11 awal. Tahun 11 tadi masih di awal. Berarti berapa kali Ramadan? Berapa? Ada yang bilang 8, ada yang 9, ada yang 10. Masya Allah. Lihat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, waqad shama an-nabi sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Jadi berapa? Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 kali puasa Ramadan. Kalau tadi puasa Ashura di Madinah berapa kali? 10 kali. Atau bahkan 11 karena Nabi SAW meninggalnya di Rabi'il Awal. Wa man kana asbah muftiran wa nusawwimu sibyanana as-sighar. Kemudian kami pun mengajari anak-anak kecil kami untuk puasa. Mengajari anak-anak kecil kami untuk puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa atau ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kecil itu sah. Tapi kapan? Kalau dia mumayyiz. Kapan? Kalau dia mumayyiz. Apa tandanya mumayyiz? Disebutkan oleh para fuqaha, yuhsirul kalam, yafhamul kalam, wa yuruddul jawab. Anak itu dikatakan mumayyiz kalau dia faham, kalau dia ajak bicara kalimat-kalimat sederhana. Ditanya, bapakmu kemana? Ada di rumah. Makanya hari ini pakai apa? Pakai sate terong. Dia jawabnya betul. Ditanya kalimat sederhana, dijawab benar oleh anak. Oh, ini berarti sudah mumayyiz. Tapi kalau ditanya, bapakmu di mana? Kambing saya punya 3. Nah ini berarti gak nyambung. Ini gak nyambung. Anak ini belum mumayyiz. Sampai difaham? Jadi dhabit, kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, kapan anak ini dikatakan mumayyiz? Kalau dia yafhamul khitab wa yaruddu al-jawab. Dia faham kalau diajak bicara kalimat-kalimat sederhana dan menjawabnya juga dengan benar. Ya, kalau tadi jawabnya belum benar, ya ini berarti belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Itu kaidah penting untuk membatasi makna tamyiz. Kalau sebagian fuqaha mengatakan umur 7 itu sudah mumayyiz, tentu kita lihat beda-beda. Ya. Tentu kita lihat beda-beda. Ada anak yang umur 8 tahun yang kalau ditanya masih bengong. Bahkan tadi ditanya bapaknya kemana, bilangnya kambingnya 3. Ya.
Ini berarti belum mumayyiz. Maka tandanya anak ini sudah mumayyiz itu kalau dia sudah memahami, diajak bicara dengan kalimat-kalimat sederhana, dia memahami dan menjawabnya dengan baik. Kalau anak yang sudah mumayyiz, ini berarti ibadahnya sah. Yuktabu lahu la alaihi. Ini kaidah penting. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan as-sabiyyul mumayyiz, anak yang sudah mumayyiz, yuktabu lahu wa la yuktab alaih. Kebaikan-kebaikannya dicatat. Jadi kalau melakukan ibadah-ibadahnya betul, maka dapat pahala. Tapi dosanya tidak dicatat. Mana dalilnya? Rufi'al qalamu an thalathah. Di antaranya adalah anis sabiyyi hatta ya'qil, hatta yablugh di dalam riwayat yang lain. Ya. Jadi anak kecil yang sudah mumayyiz yuktabulah. Kalau dia melakukan kebaikan, ada anak kecil yang misalnya ikut sholat, anak kecil sudah hafal Al-Quran. Sahal At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dakhaltul kutab wa hafidtul Quran wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Beliau mengatakan, Sahal At-Tusturi rahimahullah, termasuk tabi'i, beliau mengatakan, saya masuk ke kutab. Kutab itu madrasah maksudnya, tempat untuk belajar Al-Quran, itu umur 6 ataupun 7 tahun dan saya sudah hafal Al-Quran. 6 atau 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, ini mumayyiz, luar biasa. Para sahabat Nabi SAW, mereka berusaha mengajari, melatih anak-anak kecil mereka untuk berpuasa. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa anak yang melakukan ibadah, anak yang melakukan ibadah dan anak tersebut sudah tamyiz, mumayyiz, ini ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Para fuqaha menyebutkan ta'lil lain, menyebutkan alasan lain, karena al-mumayyiz yuhdurun niyyah. Yang namanya ibadah itu harus ada niatnya. Dan kalau sudah mumayyiz, itu bisa menghadirkan niat. Sedangkan anak yang belum mumayyiz itu belum bisa menghadirkan niat. Belum bisa berniat. Niatnya mau apa? Anak kalau belum mumayyiz mau ke masjid, ya pengennya mainan. Tidak ada niat untuk kemudian melakukan ibadah. Tapi kalau anak yang sudah mumayyiz, nanti kamu sholat yang serius, yang benar menghadap Allah, masih bisa diajak bicara dan dia pun faham. Dia pun faham. Sehingga para fuqaha rahimahumullahu ta'ala membatasi bahwa ibadah yang mungkin dilakukan oleh anak adalah anak yang mumayyiz. Anak yang mumayyiz. Dengan demikian, anak yang dilatih ibadah adalah anak yang umur ini. Anak yang kira-kira sudah mumayyiz, itu yang dilatih. Adapun yang belum, ya masih perlu untuk banyak di rumah dengan ibunya, sehingga tidak mengganggu yang lain, termasuk melatih untuk puasa, melatih untuk saum. Itu dari anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak yang mumayyiz, karena anak yang mumayyiz itu bisa menghadirkan niat sehingga ibadahnya sah. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'alu lahum al-lu'bah min al-'ihn. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. Kami melatih anak-anak kami untuk puasa dalam kondisi mereka masih kecil, belum baligh. Diajari, dilatih terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau sudah biasa puasa, dia akan senang untuk melakukan pada saat dia baligh. Tapi kalau tidak pernah dilatih, nanti begitu masuk baligh dia sudah kaget. Kaget, bahkan mungkin tidak mau. Dilatih sholat sudah balik, rata-rata sudah malas duluan. Tapi kalau dari kecil dibiasakan, ini insya Allah akan membantu. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami pergi ke masjid sampai kami buatkan mainan al-lu'bah min al-'ihn. Para sahabat sengaja membuatkan mainan untuk anak-anaknya. Fa idza baka ahaduhum, apabila salah satu dari mereka, anak-anak ini, nangis karena kelaparan, minta makan, maka kami akan memberikan mainan itu kepada anak-anak ini. Supaya apa? Supaya kalau dia mainan jadi lupa.
Kalau lupa berarti nanti nggak minta makan lagi. Di sini ikhwas sekalian menunjukkan kalau kita ingin melatih anak-anak kita untuk puasa, jangan melatih puasa godong pring. Ada yang tahu istilah godong pring? Ya, esuk-esuk sudah nodong piring. Ini nggak ada sunnahnya. Jadi kalau mau melatih sekalian saja sampai maghrib. Ya. Ini sudah 40 tahun puasanya puasa beduk. Kalau beduk siang sudah ditabuh, dia buka. Ini nggak benar. Kita sudah tahu semuanya bahwa orang muslim yang baligh, yang aqil, yang qadir ala siyam, dia wajib untuk berpuasa. Jadi ketika melatih, jangan sampai melatih separuh-separuh. Ya. Tapi melatih sekalian. Kalau mau melatih puasa dari mulai tadi terbit fajar yang kedua sampai dengan tenggelamnya matahari, itu yang dibenarkan. Kalau memang ingin melatih anak-anak berpuasa, ya. Maka tidak dibenarkan kalau melatih separuh-separuh, puasanya hanya sampai zuhur saja atau misalnya pagi saja. Ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat, tidak sesuai dengan sunnah yang ada. Maka orang tua yang ingin melatih anaknya berpuasa, latihlah anak tersebut berpuasa sampai dengan tenggelamnya matahari. Insya Allah dengan dibiasakan, maka anak-anak ini akan menjadi biasa dan mungkin untuk kemudian puasa sampai dengan tenggelamnya matahari. Qala aqil. Kemudian puasa itu juga wajib bagi orang yang berakal. Dalil yang mana? Dalilnya tadi, rufi'al qalamu an thalathah. Pena itu diangkat dari 3 orang, di antaranya adalah anil majnuni hatta ya'qil. Dari orang yang gila sampai dia berakal. Dari orang gila sampai dia berakal. Ini menjadi syarat bahwa ibadah itu harus dilakukan oleh orang yang berakal. Kalau ibadah dilakukan oleh orang yang tidak berakal, maka ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Lawannya gila, lawannya orang tidak berakal siapa saja? Berarti yang tidak wajib puasa, yang dikategorikan orang yang tidak berakal. Syaratnya kan tadi yang berakal. Nah sekarang berarti yang tidak berakal tidak wajib puasa dan juga tidak wajib ibadah-ibadah yang lain. Kalau begitu apa lawannya orang yang berakal? Apa yang termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal? Siapa saja? Siapa saja? Orang gila jelas. Orang gila jelas, akalnya dia rusak. Orang gila. Kemudian apa? Pingsan. Kategorinya apa? Pingsan itu hukumnya hampir sama dengan tidur. Ya. Orang yang dikatakan la aqlalahu, tidak berakal, masuknya di yang idiot akut. Ya. Sudah idiot akut lagi. Ya. Kemudian termasuk asy-syaikhul kabir. Ya. Orang yang tua renta dan sudah apa namanya? Apa namanya? Pikun. Ya. Sudah tua renta, pikun. Ya. Nanti kita akan tahu orang yang pikun, orang yang tua itu macam-macam. Ya. Jadi termasuk orang yang tidak wajib puasa, orang gila, kemudian tadi idiot yang akut, kemudian orang yang pikun, sudah makan 10 kali bilang belum makan. Ya. Belum. Tadi sudah 10 piring dibawa. Bilang belum. Ini sudah akut berarti pikunnya. Orang tua ini ada beberapa macam. Kadang ada orang yang umurnya sudah tua tapi masih sehat. Ada apa tidak? Ada. Orang yang sudah tua tapi fisiknya masih kuat dan masih berakal. Diajak ngomong, "Bah, sudah sholat?" "Alhamdulillah sudah."
Salat subuhnya berapa? 2. Ini berarti 2 rakaat, berarti dia masih sehat. Ya, masih sehat dan fisiknya kuat, masih bisa melakukan aktivitas termasuk berpuasa. Orang tua seperti ini, jiddi, itu meninggal umur 103. Ya. Sepuh. Sudah tua. Sebelumnya masih sehat sekali. Ya. Itu tandanya ada orang tua yang masih berakal dan sehat, kuat melakukan ibadah puasa. Orang tua yang seperti ini wajib menunaikan ibadah siam. Ini kategori pertama. Orang yang tua renta tapi dan masih berakal dan sehat, kuat untuk menunaikan ibadah puasa, maka dia wajib menunaikan ibadah puasa. Ya. Termasuk dalam kategori faman syahida minkumus syahra falyasum. Dia bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib menunaikan ibadah siam. Yang kedua, orang yang sudah tua renta, berakal, tapi fisiknya sudah tidak kuat. Fisiknya sudah tidak kuat. Diajak ngomong masih nyambung. Bah, ini sudah adzan, ya. Dia wudhu kemudian pergi ke masjid, tapi nafasnya sudah terengah-engah, ya. Jalannya sudah payah, tidak kuat untuk puasa. Tidak kuat untuk puasa. Maka orang-orang yang seperti ini masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang wajibnya adalah fidyah. Jadi dia sudah tua renta, masih berakal, tapi fisiknya sudah tidak kuat. Wajibnya apa tadi? Mengeluarkan fidyah. Ini golongan yang keberapa? Yang kedua. Ya. Orang yang sudah tua renta, masih berakal, tapi fisiknya tidak kuat. Kalau yang pertama, tua renta, berakal, fisiknya masih kuat. Yang ketiga, orang yang tua renta, fisiknya sudah tidak mampu, atau fisiknya mampu, tapi sudah pikun. Ya, sudah pikun. Kalau sudah pikun, maka berarti sudah tidak berakal lagi. Maka dalam hal ini para fuqaha mengatakan yundharu lahu aw yudzakkar, diingatkan. Kalau memang masih bisa diingatkan, kalau sudah tidak bisa diingatkan, dia tidak wajib lagi. Dia sudah tidak wajib lagi. Karena apa? Sudah sama, akalnya tidak ada. Dengan demikian maka orang yang pikun tidak wajib mengqadha, tidak juga wajib membayar fidyah. Jadi yang membayar fidyah itu yang akalnya masih ada, yang masih berakal, ya, tapi fisiknya sudah tidak mampu. Fisiknya tidak mampu. Kalau fisiknya masih mampu, maka wajib dia puasa. Kalau akalnya sudah tidak ada karena pikun, maka di sini dia sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa. Ikhwas sekalian, kalau tadi disampaikan bahwa orang tua renta yang fisiknya masih kuat, fisiknya sudah tidak kuat tapi masih berakal, maka kewajibannya adalah fidyah. Kewajibannya apa? Fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu apa? Mengeluarkan makanan, ya, untuk menggantikan kewajiban ibadah puasa. Berapa makanan bahan pokok yang dikeluarkan? Nabi SAW mengatakan walikulli miskinin nisfu sa'. Ketika berbicara tentang fidyah, orang yang melakukan pelanggaran ihram, beliau mengatakan setiap orang miskin mendapatkan setengah sa'. Setengah sa'. Satu sa' itu ukuran zakat fitrah. Ya, ukuran zakat fitrah. Berapa ukuran zakat fitrah? Satu sa'. Tapi sa'-nya nabawi.
Kalau kita lihat dari sok yang beredar atau yang ada di Museum Unaizah, satu sok Nabawi itu 2,4 kilogram. 2,4 kilogram. Setengahnya berarti berapa? 1,2 kilogram. Itu kalau untuk fidyah satu hari. Kalau untuk misalnya orang tua, otomatis sudah tidak bisa lagi puasa 30 hari. Tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan saja 1,2 dikali 30 hari. Kalaupun misalnya memberi makan yang siap saji, yang penting mengenyangkan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Mengingat waktunya sudah sore, nanti insyaallah taala akan kami sampaikan kembali waktu yang tepat untuk melanjutkan pembahasan ini, dan risalah ataupun fotokopian kitab tersebut antum simpan baik-baik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada saatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nanti kalau ada informasi dari pemerintah ini sudah masuk 1 Ramadan, berarti siap-siap nanti malam atau nanti pada saat sahur antum bisa menunaikan ibadah sahur insyaallah taala. Berarti malam ini mulai tarawih biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak main-main, silakan segera mandi kemudian persiapan ke masjid.